Berarti kualifikasi pendidikannya untuk ahli pertama jaksa itu harus. Ternyata Kak Ica ini melalui 3 tahap ya. Kalau sobat Adjaksa pasti penasaran nggak? Nilai Kak Ica berapa sih nilai SKD-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adjaksa dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Tanya Jawab Jaksa Kejari Bualemo. Oke, kembali lagi bersama saya host yang tak lain dan tak bukan saya sendiri, Maharani. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tips and trik menjadi pegawai di kejaksaan. Oke, kepada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Polisa Ayu Ada. Halo. Halo Ibu Rani. Halo. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, terima kasih sudah bersedia hadir di kesempatan hari ini. Nah, kalau lebih akrabnya kita panggil siapa nih? Ica aja kali Bu ya. Oh, panggilnya Ica. Dari Lisa itu Ica aja kali ya. Ica aja. Panggilnya Bu atau Kak nih? Kak boleh. Kak aja ya. Biar lebih muda gitu ya. Supaya lebih muda, emang muda kok ya. Oke, Kak Ica, ini kita mau tanya-tanya nih mengenai tips dan triknya untuk bisa menjadi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, Kak Ica ini formasinya apa, Kak? Saya ambil formasi ahli pertama jaksa penelaah, penuntutan dan penegakan hukum Oke, itu di mana Kak Ica penempatannya? di Kejaksaan Negeri Bualemo. Oke. Nah, Kak Ica ini beda nggak sih Kak ini ahli pertama jaksa dengan calon jaksa atau gimana Kak Ica? Yang pasti formasi hukum yang ahli pertama ini sama seperti formasi hukum yang lainnya. Yang pasti kualifikasi ijazah itu yang dibutuhkan adalah S1 hukum seperti itu. Berbeda dengan formasi-formasi lain seperti penjaga tahanan, terus administrasi perkara seperti itu. Berbeda, yang pasti kualifikasi ijazahnya sih. Oke, berarti kualifikasi pendidikannya untuk ahli pertama jaksa itu harus sarjana hukum. Sedangkan untuk pegawai lain seperti pengawal tahanan dan pengadministrasi perkara itu tidak harus dengan latar pendidikan sarjana hukum. Nah, Kak Ica kemarin untuk dapat lulus jadi CPNS ini melalui proses yang seperti apa nih Kak? Ada tahap-tahapnya nggak Kak Ica? Pasti ada tahapnya ya. Yang pertama itu administrasi, pengadministrasian. Nah, itu yang dibutuhkan itu sesuai. Jadi apapun itu nggak boleh ada salah, bahkan sedetail nama, terus tanggal lahir, semuanya pokoknya harus detail dan nggak boleh salah teman-teman. Nah, yang kedua itu ada tahap SKD, Bu. Jadi SKD itu dibagi lagi menjadi 3, ada TIU, TWK, terus ada TKP. Nah, setelah SKD ada SKB. SKB itu dibagi lagi menjadi SKB CAT dan SKB non CAT seperti itu. Oke. Ternyata Kak Ica ini melalui 3 tahap ya. Yang pertama ini tahap seleksi, yang dimana semua administrasinya nih harus terpenuhi dengan secara teliti. Nah, untuk tahap yang kedua ini tahap SKD. Tahap SKD ada beberapa item ya yang harus dilaksanakan. Nah, ada TIU, TWK dan TKP. Nah, tadi ada juga yang dijelaskan sama Kak Ica terkait SKB. Apa sih Kak Ica itu SKB CAT dan non CAT itu seperti apa sih? SKB itu kan seleksi kompetensi bidang ya. Nah, yang pasti itu sesuai dengan formasi yang kita ambil masing-masing. Seperti saya misalnya kan bidang hukum, jadi SKB CAT itu diambil dari tes komputer sesuai dengan formasinya. Jadi misal formasi hukum, nah itu saya tes melalui komputer. Nah, sedangkan yang SKB non CAT itu ada tes wawancara psikologi, wawancara pimpinan, terus ada tes kesehatan jasmani dan rohani seperti itu. Kak Ica, dari segala proses yang telah dilalui ini, prosesnya itu secara bertahap atau sekaligus nih tesnya, Kak Ica, gimana? Waktu itu bertahap sih Bu. Jadi ada dibagi per bulannya itu per minggu bahkan per minggu. Jadi misal tanggal 10 sampai tanggal 17 itu pelaksanaan
SKB. Hmm. Nah, dibagi seperti itu sih. Bagi seperti itu. Iya. Kalau dari proses seleksi administrasi ini, itu Kak Ica ada ini nggak kendala-kendala atau tips-tips deh agar gimana nih supaya administrasi kita aman? Kalau administrasi ya, yang pasti kuncinya harus satu, teliti. Nah, yang kedua itu kan ada TOEFL ya. Nah, itu kita challenge-nya harus belajar bahasa Inggris. Biar TOEFL-nya itu memenuhi standar yang dibutuhkan. Kalau yang tamu saya itu TOEFL 350 kayaknya, 350 poin. Nah, itu sih. Kuncinya harus teliti itu aja kalau di administrasi. Itu biar nggak salah-salah. Itu untuk persyaratan CPNS angkatan yang tahun berapa Kak Ica? Angkatan 2023. 2023 ya, tesnya 2023 ya. Kalau untuk tadi yang dicerita sama Kak Ica, TOEFL itu harus dikeluarkan dari instansi yang seperti apa sih Kak Ica? Ada nggak kriterianya atau gimana Kak Ica? Yang pasti harus dikeluarkan dari badan pemerintahan yang mendapatkan persetujuan untuk mengeluarkan sertifikat Bu. Oke, kita lanjut ke tahap SKD tadi. Kata Kak Ica ada 3 nih di SKD itu. TIU, TWK, dan TKP. Itu ada nilai ambang batas nggak Kak Ica? Ada ambang batas. 10 tahun saya itu TIU 85, terus TWK 80, TKP 166. Dan itu kita pastinya harus melalui ambang batas itu ya, minimal ambang batas. Kalau Sobat Adiaksa pasti penasaran nggak? Nilai Kak Ica berapa sih nilai SKD-nya? Nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah sih Bu, Hmm. cuman 394. Wah, tinggi ya teman-teman nilai Kak Ica. Kak Ica, apa sih tipsnya untuk bisa mendapatkan nilai SKD yang tinggi seperti itu Kak Ica? Yang pasti belajar sih Bu. Nomor 1 belajar. Harus Itu belajar. ya teman-teman ya. Pertama harus belajar. Jadi belajarnya itu nggak kebut semalam. Jadi besok ujian, hari ini belajar itu nggak akan pernah masuk di otak ya. Jadi 3 bulan, kalau saya pengalaman saya itu 3 bulan sebelum ada pengumuman SKD itu saya harus siap-siap nih materi apa aja yang masuk di SKD ini. Jadi saya pelajari semua, mengulik materi-materi. Itu kan SKD kan materi SMP SMA ya. Nah itu saya cari semua materi yang berkaitan dengan SKD. Saya pelajari lagi 3 bulan berturut-turut seperti itu. Oke, kalau dari penjelasan Kak Ica tadi tuh kuncinya belajar ya teman-teman, dan dilakukan secara rutin dan jauh hari sebelum pelaksanaan SKD itu. Nah Kak Ica, kalau Kak Ica sebelum tes SKD ini pernah melakukan tryout nggak Kak Ica? Tryout pasti, karena itu latihan soal kan Bu. Jadi kita harus benar-benar latihan biar kita mempunyai kebiasaan. Jadi nggak kaget kalau lihat soal yang sulit itu, kita udah terbiasa gitu mengerjakannya. Jadi memang Kak Ica ini sudah sering tes tryout ya, jadi sudah membiasakan diri untuk melaksanakan SKD seperti pada umumnya. Nah kalau Kak Ica ini ikut bimbel nggak Kak Ica? Waktu itu enggak sih Bu, saya enggak. Nggak ikut bimbel ya Kak Ica? Wah, Kak Ica ini pintar banget ya teman-teman. Oke, Kak Ica, kalau untuk SKB tersendiri ini gimana Kak Ica? Apa sih tips and triknya untuk lulus di kejaksaan ini Kak Ica? Di SKB itu saya kalau CAT saya mengulang materi saya, materi kuliah dari semester 1 sampai skripsi. Jadi semua itu harus benar-benar dibaca, diulang, jadi ke-recall semua materinya. Nah, kalau non CAT itu kan ada persiapan tes jasmani dan rohani ya. Yang pasti kita harus jaga kesehatan, jaga pola tidur, jaga pola makan, asupan vitamin semua harus terpenuhi supaya keadaan jasmani kita waktu tes itu baik dan mental itu udah siap gitu untuk tes seperti itu. Intinya itu sehat jasmani dan rohani ya. Oke, terima kasih atas sharing-sharingnya Kak Ica. Semoga sukses karirnya, segala pendidikan jaksa. Untuk teman-teman yang lain, Sobat Adiaksa, apabila ada pertanyaan bisa komen di Instagram Kejari Bolemo atau bisa langsung DM saja. Untuk kesempatan hari ini, terima kasih. Sekian, subscribe ya.